Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Bu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, ada dua hal yang baik kita renungkan. Yang pertama dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu tentang karya Santo Paulus dalam pewartaan kabar sukacita di antara bangsa-bangsa lain, yang diistilahkan di sini kepada kaum tak bersunat. Setelah sekian lamanya, 14 tahun diceritakan, setelah pertobatannya, mewartakan kemana-mana kepada bangsa-bangsa lain warta tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Dia bertemu dengan Petrus di Yerusalem untuk menyatakan kesatuannya dengan Petrus dan kawan-kawannya di Yerusalem. Tetapi juga ketika datang ke Antiokhia, Kefas atau Petrus itu ditegur oleh Paulus karena bersikap membeda-bedakan, yaitu antara kaum bersunat dan tidak bersunat. Maka dikatakan, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Artinya bahwa mereka semua sebenarnya satu di dalam iman akan Kristus. Karena itu tidak bisa dan tidak boleh membeda-bedakan orang satu sama lain. Satu dalam iman. Kemudian yang kedua ialah bagaimana Yesus mengajari berdoa. Ketika Yesus berdoa, mungkin terkesan bagaimana Yesus berdoa. Karena itu murid-muridnya memohon, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Dan kita
semuanya tahu yang diajarkan adalah doa Bapa kami. Bapa supaya dikuduskan dan kerajaannya hadir di dunia ini. Kemudian permohonan-permohonan makanan yang cukup, pengampunan dosa, serta juga tetap memelihara iman. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Marilah kita hening sejenak merenungkan dua hal tersebut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.